Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan model tahapan, yaitu pengembangan sistem atau prototipe. Sebelum memasuki lebih mendalam mengenai pembuatan software menggunakan metode prototipe, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan prototipe itu sendiri. Prototipe dapat dikatakan sebagai suatu model atau simulasi dari semua aspek produk sesungguhnya yang akan dikembangkan, di mana model tersebut harus representatif dari produk akhirnya. Model prototipe melakukan pembuatan software yang bersifat berulang dan dengan perencanaan cepat yang terdapat umpan balik. Tujuannya adalah mengembangkan model atau desain menjadi sistem jadi atau model kerja. Selanjutnya, prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Model tersebut dapat berupa 3 bentuk. Yang pertama yaitu prototipe kertas atau model berbasis komputer. Yang kedua yaitu prototipe yang mengimplementasikan beberapa bagian fungsi. Yang ketiga yaitu menggunakan perangkat lunak yang sudah ada. Sini kita gambar skema dari tahapan metode prototipe itu. Yang pertama itu kita mengadakan pengumpulan kebutuhan dulu. Yang kedua tuh kita menggunakan prototyping. Yang ketiga kita evaluasi apakah misalnya ada yang kurang atau apalah gitu kan. Kita kembali lagi ke pengumpulan kebutuhan hingga ke evaluasi. Kalau misalnya udah lengkap, kita lanjut ke kodekan sistem. Setelah kita kodekan, lalu kita uji. Setelah kita uji, terus kita evaluasi dulu. Kalau misalnya ada yang error atau gimana itu kan, kita kembali lagi ke mengkodekan sistem biar nggak ada yang error gitu, maksudnya gitu. Setelah evaluasi itu, kita lanjut ke penggunaannya. Nah, yang pertama itu pengembangan kebutuhan. Maksudnya itu pelanggan dan pengembang itu bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak dan juga mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Membangun prototyping ini di mana kita tuh membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan. Misalnya itu membuat input dan contoh outputnya. Lalu evaluasi dari prototyping ini dilakukan oleh pelanggan. Apakah prototyping ini sudah dibangun sesuai dengan keinginannya? Jika sesuai, maka langkah keempat akan diambil. Jika enggak, prototyping ini diperbaiki dengan mengulang langkah 1, 2, 3. Mengkodekan sistem. Dalam tahap prototyping ini, dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Lalu menguji sistem, di mana setiap sistem tuh sudah menjadi suatu perangkat lunak yang harus siap dipakai. Harus dites dulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis pad, pengujian arsitektur dan lain-lain. Lalu evaluasi sistem, di mana pelanggan mengevaluasi apakah sistem itu sudah jadi atau sesuai dengan harapkan. Jika sudah, maka lanjut angka ke-7. Jika belum, ulangi langkah 4 dan 5. Dan terakhir, penggunaan sistem, di mana perangkat lunak yang telah diuji dan terima pelanggan siap digunakan. Selanjutnya yaitu jenis prototyping. Yang pertama ada feasibility prototyping, digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Yang kedua yaitu requirement prototyping. Jenis ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivis bisnis pengguna. Yang ketiga yaitu desain prototyping, digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. Yang keempat yaitu implementation prototyping, merupakan lanjutan dari rancangan prototype. Yang selanjutnya ada teknik prototyping. Terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk membuat rapid prototype, seperti yang pertama yaitu storyboard, yaitu merupakan bentuk prototipe yang paling sederhana berupa gambaran secara grafis dari tampilan sistem yang akan dibangun tanpa fungsi dari sistem. Yang kedua yaitu simulasi fungsi terbatas. Fungsi sistem disertakan pada prototipe tidak sekedar gambar tampilannya saja. Yang ketiga yaitu high level programming support. Hypertalk adalah contoh dari special purpose high level programming language yang memudahkan desainer membuat fitur tertentu dari sebuah sistem interaktif. Selanjutnya yaitu model prototipe di sisi manajemen. Di sisi manajemen terdapat beberapa masalah potensial yang terkait dengan prototyping, seperti yang pertama yaitu waktu. Membangun prototipe membutuhkan waktu, sehingga seringkali prototipe dipakai jika waktunya cepat, hingga muncul istilah rapid prototyping. Yang kedua yaitu rencana.
Sebagian manajer proyek tidak memiliki pengalaman untuk menyatukan proses prototyping dengan keseluruhan rencana perancangan. Yang ketiga yaitu fitur non-fungsional. Seringkali fitur sistem yang paling penting merupakan fitur non-fungsional seperti safety dan reliability tidak disertakan dalam prototyping. Yang keempat yaitu kontrak. Proses desain kadang dibatasi oleh kontrak antara desainer dengan customer yang mempengaruhi aspek teknik dan manajerial. Selanjutnya yaitu bentuk model prototyping. Berdasarkan karakteristiknya, prototipe sebuah sistem dapat berupa low fidelity dan high fidelity. Fidelity mengacu pada tingkat kerincian sebuah sistem. Low fidelity prototype tidak terlalu rinci menggambarkan sistem, sedangkan high fidelity prototype lebih rinci menggambarkan sistem. Fitur yang akan diimplementasikan pada prototype sistem dapat dibatasi dengan teknik vertikal dan horizontal. Vertical prototype mengandung fungsi yang detail, tetapi hanya untuk beberapa fitur terpilih, tidak pada keseluruhan fitur sistem. Sedangkan horizontal prototype mencakup seluruh fitur antarmuka pengguna namun tanpa fungsi pokok. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan utama dalam prototyping. Yang pertama ada pendekatan throwaway, yaitu di mana prototype itu akan dibuat dan dites. Lalu pengalaman yang didapatkan setelah dari pengujian tadi akan digunakan dalam pembuatan produk final. Lalu kemudian prototipe yang telah digunakan tadi tidak akan digunakan kembali atau dibuang. Sesuai dengan diagramnya, yaitu yang pertama kita membangun prototipenya, lalu kita mengevaluasi prototipenya. Dari evaluasi tersebut, kita perhatikan apakah sudah memenuhi keinginan dari pengguna. Jika sudah, maka akan dilakukan finalisasi pembuatan produk, dan jika belum, maka prototipe tersebut akan dibangun kembali. Kedua yaitu pendekatan incremental, yaitu dimana produk finalnya itu dibuat sebagai komponen-komponen yang terpisah, dan produk finalnya secara keseluruhan hanya ada satu, tetapi dibagi-bagi dalam komponen-komponen lebih kecil yang terpisah atau independen. Sesuai dengan diagramnya, yang pertama yaitu mengidentifikasi komponen yang diperlukan, lalu membangun tiap-tiap komponennya itu, lalu nanti akan digabungkan kembali, dan apakah dicek apakah sistemnya sudah sempurna atau belum. Jika belum, maka akan dievaluasi kembali komponen-komponennya, dan jika sudah, maka akan diterapkan dan dilakukan pemeliharaan. Lalu berikutnya yang ketiga yaitu pendekatan evolutionary. Pada metode ini, prototipenya tidak akan dibuang, tetapi akan digunakan kembali untuk iterasi atau pengulangan desain berikutnya. Dalam hal ini, sistem atau produk yang sebenarnya dipandang sebagai evolusi dari versi awal yang sangat terbatas menuju produk final atau produk akhir. Seperti pada diagramnya, yaitu pertama prototipenya itu akan dibangun, lalu kemudian akan dievaluasi tiap-tiap komponennya. Dan jika ada kekurangan atau ada hal yang akan diimprovisasi, maka prototipe tadi akan dikembangkan kembali. Lalu setelah diterima oleh user, maka akan diterapkan dan akan dilakukan pemeliharaan berikutnya. Lalu berikutnya yaitu keunggulan dan kekurangan model prototipe. Yang pertama keunggulannya, yaitu yang pertama adanya komunikasi yang baik antara pengembang dengan usernya. Lalu yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan user. Yang ketiga, user dapat berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Lalu untuk kekurangan model prototipe, yang pertama yaitu user atau penggunanya itu kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada studi kasus, di mana judul studi kasus kali ini adalah pengembangan prototipe sistem informasi geografis fasilitas olahraga berbasis mobile di Kecamatan Purwakarta, di mana pada latar belakangnya sendiri itu belum tersedianya media informasi lokasi fasilitas olahraga di daerah tersebut. Maka tujuan dari penelitian ini tidak lain itu adalah untuk membuat suatu sistem lokasi fasilitas olahraga di daerah Purwakarta berdasarkan koordinat dari mobile device dan menentukan rute perjalanan menggunakan Google Maps Direction. Untuk metode penelitian yang dipakai itu adalah metode pengembangan perangkat lunak prototype. Selanjutnya kita beralih kepada tahapan hasil dan pembahasan, di mana di sini didapatkan pada tahap pertama yaitu pada bagian communication.
adalah saat penulis melakukan wawancara dengan pihak fasilitas olahraga untuk mendapatkan gagasan yang diinginkan oleh para pengguna nantinya. Yang kedua itu ada quick plan, di mana merupakan hasil dari solusi analis terhadap tahapan pertama tadi. Dan tahapan selanjutnya yaitu modeling quick design, di mana tahapan ini akan menjelaskan mengenai perancangan dari sistem. Tahapan pertama dari modeling quick design sendiri itu ada use case diagram, di mana pada gambar kita dapat lihat ketika seorang user ingin mengakses sebuah sistem, maka sistem akan menampilkan 4 tampilan menu. Yang pertama itu dapat untuk menampilkan detail dari fasilitas olahraga. Yang kedua itu ada melihat peta lokasi. Yang ketiga itu menampilkan tentang about. Dan yang keempat itu menampilkan atau untuk keluar, dimana pada menampilkan detail fasilitas olahraga itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama untuk menampilkan detail informasi fasilitas olahraga, dan yang kedua itu ada menampilkan rute perjalanan. Nah, bagian yang kedua berkaitan dengan deskripsi aktor, di mana aktornya adalah pengguna. Bagian ketiga berkaitan dengan diagram aktivitas, di mana diagram ini menjelaskan proses dari use case sebelumnya, di mana pada gambar dapat kita lihat ketika user ingin mengakses daftar fasilitas olahraga, maka sistem akan menampilkan menu dari detail fasilitas olahraga. Dan ketika user ingin memilih salah satu daftar fasilitas olahraga tersebut, maka akan ditampilkan detail informasi fasilitas yang dipilih, dan kemudian juga akan ditampilkan rute perjalanannya. Selanjutnya juga berkaitan dengan diagram aktivitas, di mana ketika user memilih menu melihat peta lokasi, maka sistem akan menampilkan menu peta lokasinya, dan akan tampil menu peta lokasi fasilitas olahraga dan akan menunjukkan rute ke fasilitas olahraga tersebut. Bagian keempat berkaitan dengan sequence diagram, di mana pada sequence diagram sendiri itu menunjukkan aliran fungsionalitas dalam use case sebelumnya. Pada gambar dapat kita lihat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu fasilitas detail informasi, kemudian ada rute dan informasi fasilitas olahraga. Nah, yang pertama itu user mengakses fasilitas olahraga, kemudian mengakses rute, dan sistem akan meminta posisi dari user. Selanjutnya, sistem akan menampilkan koordinat user dan akan menampilkan rute perjalanan dan menampilkan menu fasilitas olahraga serta profilnya. Tahapan kelima dari modeling quick design merupakan perancangan interface yang terdiri dari tampilan halaman utama, menu utama, dan detail lokasi. Bagian selanjutnya dari hasil dan pembahasan itu adalah construction of prototype, yang merupakan pengimplementasian antarmuka yang melalui proses coding ataupun pengkodean. Bagian terakhir dari hasil dan pembahasan itu adalah deployment, delivery, dan feedback, di mana berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan metode black box secara fungsional, aplikasi mobile untuk informasi fasilitas olahraga di Kecamatan Purwakarta berfungsi dengan baik. Sebagai kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah pengembangan prototipe fasilitas olahraga berbasis mobile berhasil dibuat dengan hasil pengujian yang dilakukan kepada pengguna maupun oleh penulis sendiri. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan prototipe masih dapat dilakukan untuk wilayah yang lebih besar. Sebagai penutup dari kami, kelompok 5 mengenai model tahapan pengembangan sistem prototype, sebagai kesimpulannya adalah model prototype merupakan model atau simulasi dari semua aspek produk sesungguhnya yang akan dikembangkan, di mana model tersebut harus representatif dari produk akhirnya. Model prototype memiliki kelebihan dalam hal komunikasi antara user dengan analis untuk menemukan spesifikasi yang sesuai dan ideal. Sebagai sarannya, seperti yang telah dijelaskan bahwasanya metode prototype
merupakan metode yang melibatkan user secara aktif dalam mengutarakan ide dan spesifikasi dari perangkat yang akan dibuat. Oleh karena itu, seorang analis hendaknya harus cermat, teliti, dan mampu menangkap apa keinginan dari user atau pengguna yang sesungguhnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.